Taman Teknologi Pertanian Cigombong ini selain memang kita menjangkau masyarakat umum, petani-petani, kita juga mengajak ibu-ibu rumah tangga terutama untuk bisa mereka ketika standby di rumah juga bisa berdaya, bisa menghasilkan, bisa menambah tambahan ekonomi secara finansial seperti itu. Mulai dari awalnya 10 ibu-ibu, terus bertahap lagi 30 ibu-ibu, sekarang kurang lebih 60 ibu-ibu. Oke, jadi ini adalah bibit yang akan kita distribusikan kepada ibu-ibu. Jadi dari hasil yang 1 kilo, Rp1.000 dari 1 kilo hasil panennya itu kita save dan kita peruntukkan untuk bibit ini. Mereka diminta untuk membibitkan sendiri itu terkadang memang ada kegagalan dan segala macamnya, sehingga kami khawatir gitu kalau tidak ditangani langsung oleh kami, khawatir ketika kegagalan itu sehingga tidak bisa lanjut untuk menanam lagi gitu, sehingga harapannya dengan sistem seperti ini mereka bisa sustain untuk terus menanam seperti itu. Proyek pertama itu memang dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian buat lokasi-lokasi seperti ini. Emang harapan utamanya adalah bisa meningkatkan laju perekonomian di desa. Sehingga lokasi TTP ini lebih cenderung bagaimana dia bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang teknologi di pertanian, peternakan ataupun perikanan gitu untuk bisa diterapkan di masyarakat, sehingga produktivitas baik itu tanaman ataupun apapun itu tuh bisa lebih meningkat lagi gitu. Oke, Bu Tini, ini dia bibitnya. Silahkan sama Bu Tini, boleh untuk ditanam. Jadi Taman Teknologi Pertanian Cigombong ini selain memang kita menjangkau masyarakat umum, petani-petani, kita juga mengajak ibu-ibu rumah tangga terutama untuk bisa mereka ketika standby di rumah juga bisa berdaya, bisa menghasilkan, bisa menambah tambahan ekonomi secara finansial seperti itu. Kalau berlangsungnya itu memang dari tahun 2017 ya. Kita sudah mulai dari awalnya 10 ibu-ibu, terus bertahap lagi 30 ibu-ibu, sekarang kurang lebih 60 ibu-ibu. Jadi kita ngajak ibu-ibu itu untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam sayur organik, tetapi sistemnya vertikal. Jadi memang tidak di lahan yang luas. Jadi 4x2 aja sudah cukup, seperti itu.
Ya, jadi ini adalah salah satu masyarakat desa yang memang kami bina, terutama untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk dibuatkan vertical garden seperti ini. Jadi nanti masyarakat bisa tanam sayur organik di vertical garden yang sudah disiapkan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Salager. Alhamdulillah. Aduh, mukana udah sumringah ya manya. Wangi-wangi arek panen ya. Jadi ayeuna ke nu panen meureun sabaraha orang kadinya panen. Ibu-ibuna bisa engke mengikuti oge lah gitu. Oke, nama programnya sebetulnya Wanita Pemberdaya Ekonomi Keluarga. Jadi memang khusus kegiatan ini kita kolaborasi, walaupun di sini memang alternatifnya banyak ya. Salah satunya itu adalah karena banyaknya tumbuh pabrik-pabrik, itu tadi banyak ibu-ibunya yang kerja di pabrik itu, tetapi efek yang lainnya ternyata banyak yang kurang bagusnya gitu, sehingga itu tadi saya mengharapkan kembalinya sosok ibu itu ada di rumah gitu, selain mendampingi anak-anaknya pun bisa menghasilkan gitu. Jadi kalau saya bilang pemberdaya itu bukan hanya sebatas apa ya namanya tuh di level ekonominya itu, tapi dengan mendampingi anak-anaknya pun ibaratnya bisa menjadi investasi yang sangat besar gitu untuk peningkatan ekonomi di masa mendatang di daerah sini seperti itu. Jadi memang kalau ibu-ibu di sini memang harus selalu dimonitoring ya. Jadi kalau dilepas begitu saja itu mereka seringkali di lapangan itu pasti ada kendala di hama atau mungkin memang kebutuhan airnya yang ibaratnya yang kurang gitu, sehingga memang penyuluhan itu berarti juga ibaratnya menjadi media gitu, ketika ibu-ibunya ada kesulitan di lapangan itu bisa ada tempat untuk bertanya seperti itu. Sekarang waktunya panen ya ibu-ibu. Jadi ini nanti tanahnya dibuang. Nah, kalau orang Sunda bilangnya diketruk-ketrukkeun. Sebetulnya karena terbatas dengan media, jadi kita fokus ke sayuran daun. Awal mulai itu memang berbagai macam sayur kita tanam, bayam, kangkung, selada, pakcoy, sawi. Pokoknya segala jenis sayuran daun itu pernah kita tanam. Nah, ketika jual ke pasar ini ya itu tadi kita menyesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi pasar saat ini mereka lebih banyak meminta lettuce romaine lettuce. Ya sehingga kita lebih banyak tanamnya romaine lettuce sama selada keriting. Jadi itu yang kita sekarang perbanyak karena memang disesuaikan dengan pasarnya. Karena pada hakikatnya walaupun ini desa yang masih terkatakan hijau gitu ya, ketika lihat kita ke data desa itu kepemilikan lahan itu sebetulnya masih
sangat kecil sekali gitu ya. Jarang sekali ada keluarga di sini yang punya lahan di atas 1000 meter, udah jarang sekali. Kayaknya memang konsep-konsep urban farming ini sekarang udah layak juga untuk bisa diterapkan di desa gitu ya. Tadi karena keterbatasan lahan pun juga di sini sebagian banyaknya pertanian itu memang masih konvensional. Sehingga kalau kita tanam di lahan itu kayaknya agak rentan sekali kontaminasi dengan pestisida dari lahan yang lain seperti itu. Kan kalau ibu-ibu itu nanam di pekarangan dengan kapasitasnya 8 talang itu biasanya kan hasil panennya itu nyampe 30 kiloan ya. Nah kalau untuk dimakan sendiri itu biasanya tidak terlalu kebanyakan. Nah sehingga kita bantu untuk menjualkan produk ini yang pada akhirnya nanti itu ibaratnya ya paling tidak ibu-ibu pun bisa nambah penghasilan juga dari kegiatan proses menanam ini, seperti itu. Jadi memang karena di sini itu di Desa Tugu Jaya ini daerah perbatasan ya Bogor Sukabumi. Jadi di areal Sukabumi sana itu banyak sekali pabrik-pabrik tekstil yang memang banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Nah, harapannya sih ini tuh bisa menjadi salah satu alternatif ya agar mereka itu tidak bekerja ke pabrik gitu. Jadi biar mereka tuh ya ibaratnya walaupun diam di rumah juga tetap bisa menghasilkan kok gitu, nggak harus pergi pagi pulang malam gitu kan. Assalamualaikum. Madam iya nyopaknya. Oke, jadi ini itu Ibu Titing namanya. Dia salah satu pengrajin rumah tangga, suka bikin opak. Bahan bakunya dari singkong. Jadi memang pangan lokal dari sini memang banyak yang berasal dari singkong seperti itu. Bikin combro. Oh, misro, combro, cina tuh pokoknya mah seler lah. Iya. Jadi memang sih apa namanya tuh ya kayak buat oyek, opak dan segala macamnya kalau orang-orang yang dikatakan milenial sih itu kadang dia cuma bisa makannya doang gitu ya. Kalau bikinnya kayak tadi, saya nggak tahu itu difermentasi dulu. Ternyata memang itu salah satu kuncinya. Kalau nggak difermentasi bisa jadi nggak ngembang, nggak ibaratnya nggak bagus juga gitu, keras atau kayak gimana. Tadi ternyata ada proses yang saya kira cuma diparut, habis diparut dibentuk gitu, ternyata kan itu tadi fermentasinya. Jadi ini kan memang untuk membuatnya jadi seperti ini memang tadi ya kita udah lewatin sama-sama prosesnya mulai dari pengkupasan, terus juga pemarutan, fermentasi, setelah itu juga harus dibuat gitu ya di adonan, setelah itu dikukus baru dijemur, setelah dijemur baru bisa dijual gitu. Biasanya mentahnya yang kita jual. Dan ternyata kan prosesnya sangat panjang sekali gitu. Sementara yang terjadi saat ini biasanya nilainya itu masih sangat rendah gitu.
Padahal dengan proses panjang yang seperti itu memang seharusnya ya pengrajin di sini itu bisa mendapatkan harga yang jauh lebih baik seperti itu. Udah 2 tahun lebih saya di sini sebagai ketua kelompok wanita tani dahlia. Awalnya saya kerja di garmen dulunya. Terus karena saya tertarik sama tanaman organik ini, jadi saya ikut ke sini. Ya karena saya pikir enakan di rumah gitu, kalau di rumah kan bisa menghasilkan karena punya ini. Terus rumah tangga keurus, terus anak-anak juga keasuh gitu. Jadi tapi menghasilkan uang gitu, diam di rumah juga karena ada tanaman sayuran ini tiap bulan juga kita kan jadi ada pemasukan lah. Mendingan pilih di rumah aja gitu. Ditanamin selada keriting, biasanya selada romen juga, kadang pakcoy. Ini lagi nanam selada keriting, ini mah lagi dibutuhinnya selada keritingnya. Ini keuntungan hasil nanam sendiri, jadi nggak usah beli ke warung. Buat bikin sambal, metik dari kebun sendiri. Terus buat teman lalaban yang tadi itu. Sudah jadi yakin sehat ya Bu ya kalau ditanam sendiri? Yakin, karena ini cuman pakai pupuk organik doang. Yakin sekali, karena ini kan hasil dari organik doang. Jadi tanpa pestisida ya, aman, nggak ragu. Sangat yakin sekali lah kalau ini makanan sayuran yang sehat gitu. Saya rasa penting juga sih kita bisa nanam sendiri, bisa masak sendiri, terus bisa konsumsi sendiri juga. Bisa kita konsumsi buat keluarga.
Adik-adik semuanya apa kabarnya? Kita rutin mengadakan edukasi ya, baik itu memang by request ataupun kita sendiri yang mengadakan. Jadi paling nggak 1 tahun itu kita minimal ada 12 kali pelatihan yang kita buka open space buat umum, buat siapa aja itu ada. Mengedukasi masyarakat, anak-anak terutamanya kalau yang saat ini kita kerjakan, bagaimana anak-anak ini biar mau mengenali sayuran dan bisa mencoba menanam di rumahnya masing-masing. Jadi mulai dari kecil itu sudah diajarin gitu, dan mereka juga biar doyan sayur juga gitu. Apalagi kalau ditanam dari awal, mungkin tahu prosesnya, mungkin bisa lebih menghargai dan mau makan sayur. Selain itu juga tadi setelah kita menanam di lapangan, kita juga coba mempraktekkan untuk bagaimana cara mengkonsumsi sayur selain dibikin sayur yang berkuah atau yang lainnya, yaitu tadi bisa dengan membuat jus seperti itu. Karena kita tuh tidak akan terlepas ya dari yang namanya kebutuhan pangan gitu, dan sampai generasi manapun itu akan menjadi hal pokok gitu. Sehingga memang kalau si petani-petani ini kita tidak rawat, terus mereka beralih profesi atau segala macamnya, ya siapa nanti yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi pangan kita gitu. Ya jangan terlalu banyak alasan lah kita untuk malas nanam gitu.